Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam penanggalan Jawa kuno yang syarat makna dan simbol, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan cerminan watak jalan hidup, hingga sisi terang dan gelap yang melekat dalam diri seseorang. Salah satu weton yang kerap diselimuti aura misterius adalah Minggu Kliwon. Perpaduan antara hari Minggu yang berada di bawah naungan energi matahari dengan pasaran, Kliwon yang dikenal kuat, mistis dan penuh daya gaib, menjadikan weton ini memiliki kekuatan batin yang besar, namun juga menyimpan sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Minggu Kliwon sering dianggap sebagai weton yang panas secara spiritual. Orang yang lahir pada weton ini diyakini memiliki aura yang kuat, bahkan terkadang terlalu kuat untuk lingkungan di sekitarnya. Dalam primbon Jawa, kekuatan ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi pelindung dan sumber kewibawaan, namun di sisi lain dapat menjelma menjadi sumber konflik batin, kesialan atau bahkan penderitaan jika tidak mampu dikendalikan. Salah satu sisi gelap utama dari weton Minggu Kliwon adalah kecenderungan emosional yang sulit dikontrol. Individu dengan weton ini kerap memiliki hati yang sensitif, namun dibungkus dengan sikap keras. Mereka mudah tersinggung tetapi sering memilih untuk memendam perasaan. Akibatnya, emosi yang terpendam itu perlahan menumpuk, seperti bara dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi amarah besar. Ketika ledakan itu terjadi, seringkali tidak terkendali dan meninggalkan penyesalan mendalam. Tidak hanya itu, pemilik weton Minggu Kliwon juga sering diliputi perasaan gelisah tanpa sebab yang jelas. Dalam kepercayaan Jawa, hal ini berkaitan dengan kuatnya energi Kliwon yang menarik berbagai getaran, baik yang positif maupun negatif. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, namun sayangnya, kepekaan ini sering berubah menjadi kecemasan berlebihan. Hidup mereka seakan dipenuhi bayangan ketakutan yang tidak kasat mata. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk merasa sendiri, meskipun berada di tengah keramaian. Orang dengan weton ini sering merasa tidak dimengerti oleh orang lain. Pikiran mereka dalam, kompleks dan terkadang sulit dijelaskan. Hal ini membuat mereka lebih memilih menyendiri daripada membuka diri. Namun kesendirian yang berlarut-larut justru bisa menjerumuskan mereka ke dalam jurang, kesepian dan pikiran negatif. Dalam hal hubungan sosial, Minggu Kliwon juga memiliki tantangan tersendiri. Mereka bisa menjadi pribadi yang sangat setia dan penuh perhatian, tetapi di sisi lain juga mudah curiga. Rasa curiga ini sering muncul tanpa alasan yang jelas, dipicu oleh intuisi yang terlalu tajam namun tidak selalu akurat. Akibatnya, hubungan yang seharusnya harmonis bisa terganggu oleh prasangka yang berlebihan. Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa weton Minggu Kliwon memiliki potensi mengalami pasang surut dalam kehidupan. Rezeki mereka tidak selalu stabil. Ada masa di mana segala sesuatu terasa mudah dan berlimpah, namun tiba-tiba bisa berubah menjadi sulit tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini sering membuat mereka merasa frustasi dan kehilangan arah. Jika tidak memiliki pegangan hidup yang kuat, mereka bisa terjebak dalam keputusasaan. Lebih jauh lagi, sisi gelap Minggu Kliwon juga berkaitan dengan kecenderungan untuk menyimpan dendam. Luka batin yang mereka alami tidak mudah hilang. Mereka bisa mengingat kesalahan orang lain dalam waktu yang sangat lama. Meskipun terlihat tenang di luar, di dalam hati mereka bisa menyimpan amarah yang belum terselesaikan. Dendam ini perlahan bisa menggerogoti kebahagiaan mereka sendiri. Dalam dunia spiritual, weton Minggu Kliwon sering dikaitkan dengan keterbukaan terhadap hal-hal gaib. Ini bisa menjadi anugerah tetapi juga menjadi beban. Tidak semua orang mampu menghadapi pengalaman spiritual yang kuat. Bagi sebagian orang dengan weton ini, mimpi buruk, firasat aneh, atau perasaan diawasi bisa menjadi bagian dari keseharian. Jika tidak diimbangi dengan kekuatan mental dan spiritual yang baik, hal ini bisa menimbulkan ketakutan yang mendalam. Namun, perlu dipahami bahwa sisi gelap ini bukanlah takdir yang mutlak. Dalam ajaran Jawa, segala sesuatu bisa diolah dan diperbaiki melalui laku hidup yang baik. Weton hanyalah petunjuk, bukan penentu akhir. Minggu Kliwon memang membawa tantangan yang tidak ringan, tetapi di balik itu semua tersimpan potensi besar untuk menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Bagian pertama ini baru membuka sedikit tabir tentang sisi gelap weton Minggu Kliwon. Masih banyak lapisan yang belum terungkap,
termasuk bagaimana sisi gelap ini mempengaruhi perjalanan hidup, karier, dan hubungan asmara. Semua itu akan dibahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Melanjutkan kisah tentang sisi gelap weton Minggu Kliwon, kita memasuki lapisan yang lebih dalam, yakni dunia batin yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Jika pada bagian sebelumnya telah disinggung tentang emosi yang terpendam dan kecenderungan menyendiri, maka pada bagian ini akan diungkap bagaimana pergulatan batin tersebut perlahan membentuk pola hidup yang penuh tekanan. Orang dengan weton Minggu Kliwon kerap hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia luar yang tampak kuat, tenang, bahkan berwibawa, dan dunia dalam yang penuh gejolak, keraguan, serta luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Mereka adalah tipe pribadi yang jarang mengeluh, tetapi bukan berarti mereka tidak merasakan sakit. Justru karena terlalu sering memendam, luka-luka itu menjadi semakin dalam dan sulit disembuhkan. Salah satu sisi gelap yang paling mencolok adalah kecenderungan overthinking atau berpikir berlebihan. Pikiran mereka tidak pernah benar-benar diam. Setiap kejadian kecil bisa dipikirkan berulang-ulang, dianalisis dari berbagai sudut, hingga akhirnya menimbulkan kelelahan mental. Mereka sering terjebak dalam perang pikiran yang tidak ada ujungnya. Hal ini membuat mereka sulit merasa tenang, bahkan ketika keadaan sebenarnya baik-baik saja. Lebih jauh lagi, weton Minggu Kliwon juga memiliki kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Ketika terjadi masalah, mereka cenderung mencari kesalahan dalam diri sendiri terlebih dahulu, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali mereka. Sikap ini membuat mereka sering merasa tidak cukup baik, tidak layak, atau gagal meskipun kenyataannya tidak demikian. Dalam hubungan dengan orang lain, luka batin ini seringkali memunculkan pola yang tidak sehat. Mereka bisa menjadi terlalu bergantung secara emosional, tetapi di saat yang sama juga takut untuk benar-benar terbuka. Ada keinginan untuk dicintai dan dipahami, namun juga ada ketakutan besar akan dikhianati atau ditinggalkan. Akibatnya hubungan yang dijalani seringkali dipenuhi tarik ulur yang melelahkan. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk menarik diri secara tiba-tiba. Ketika merasa terluka atau tidak nyaman, mereka bisa menghilang tanpa penjelasan. Ini bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi perasaan mereka sendiri. Mereka memilih diam, berharap waktu akan menyembuhkan, padahal seringkali justru memperparah keadaan. Tidak jarang pula, individu Minggu Kliwon mengalami fase di mana mereka merasa kehilangan arah hidup. Mereka bisa merasa kosong seolah tidak memiliki tujuan yang jelas. Perasaan ini datang tanpa peringatan dan bisa berlangsung cukup lama. Dalam kondisi seperti ini, mereka rentan terhadap pikiran-pikiran negatif yang berulang, bahkan bisa menjurus pada keputusasaan jika tidak segera menemukan pegangan. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini sering dikaitkan dengan beban batin yang dibawa sejak lahir. Energi Kliwon yang kuat membuat mereka lebih peka terhadap tekanan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Mereka bisa menyerap emosi orang lain tanpa disadari, sehingga beban yang mereka rasakan menjadi berlipat ganda. Sisi gelap lainnya yang tidak kalah penting adalah sulitnya memaafkan diri sendiri. Kesalahan masa lalu sekecil apapun bisa terus menghantui mereka. Mereka kerap mengingat kembali kejadian-kejadian yang sudah lama berlalu, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Rasa bersalah ini menjadi bayangan yang terus mengikuti, menghambat langkah mereka untuk maju. Namun yang paling berbahaya dari semua ini adalah ketika mereka mulai kehilangan harapan. Ketika semua beban batin itu menumpuk tanpa jalan keluar, mereka bisa merasa bahwa hidup ini terlalu berat untuk dijalani. Dalam kondisi seperti ini, mereka membutuhkan dukungan, meskipun seringkali mereka tidak tahu bagaimana cara memintanya. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa setiap sisi gelap selalu memiliki celah untuk diterangi. Kesadaran adalah langkah pertama untuk keluar dari lingkaran ini. Orang dengan weton Minggu Kliwon sebenarnya memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Jika mereka mampu mengelola pikiran dan emosi dengan baik, maka semua pergulatan ini justru bisa menjadi sumber kebijaksanaan yang mendalam. Bagian kedua ini menunjukkan bahwa sisi gelap Minggu Kliwon bukan hanya tentang hal-hal mistis atau keberuntungan, tetapi juga tentang perjuangan batin yang sangat manusiawi. Perjalanan ini masih panjang. Dan pada bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana sisi gelap ini mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan asmara mereka secara lebih mendalam. Memasuki bagian ketiga, sisi gelap weton Minggu Kliwon mulai tampak jelas dalam dinamika hubungan sosial dan asmara. Jika pada bagian sebelumnya telah dibahas tentang pergulatan batin yang tersembunyi, maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana gejolak tersebut memengaruhi interaksi mereka dengan orang lain, baik dalam pertemanan, keluarga maupun hubungan cinta. Individu dengan weton Minggu Kliwon seringkali memiliki daya tarik yang kuat. Aura mereka terlihat tenang,
dalam dan penuh misteri, sehingga tidak jarang membuat orang lain merasa penasaran. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik, penuh perhatian, dan mampu memberikan nasihat yang bijak. Namun di balik semua itu, tersimpan sisi gelap yang perlahan bisa merusak hubungan jika tidak disadari. Salah satu sisi gelap yang paling menonjol adalah kecenderungan posesif dalam hubungan asmara. Ketika mereka mencintai seseorang, mereka mencintai dengan sangat dalam dan total. Namun, kedalaman cinta ini seringkali disertai dengan rasa takut kehilangan yang berlebihan. Mereka bisa menjadi sangat protektif, bahkan tanpa disadari mulai membatasi kebebasan pasangan. Apa yang mereka anggap sebagai bentuk perhatian, seringkali justru dirasakan sebagai tekanan oleh pasangannya. Rasa curiga juga menjadi tantangan besar. Intuisi tajam yang dimiliki oleh Minggu Kliwon membuat mereka sering merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun belum tentu benar. Sayangnya, intuisi ini tidak selalu akurat. Ketika rasa curiga mulai muncul, mereka bisa membangun berbagai asumsi tanpa bukti yang jelas. Hal ini dapat memicu konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dalam hubungan sosial, mereka cenderung selektif dalam memilih teman. Mereka tidak mudah percaya dan membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar membuka diri. Sekali merasa dikhianati, kepercayaan yang telah dibangun bisa runtuh seketika dan sangat sulit untuk dipulihkan. Sisi gelapnya, mereka bisa memutus hubungan secara tiba-tiba tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Tidak hanya itu, Minggu Kliwon juga memiliki kecenderungan untuk menguji kesetiaan orang lain, baik secara sadar maupun tidak. Mereka ingin memastikan bahwa orang di sekitarnya benar-benar tulus. Namun cara yang digunakan seringkali tidak langsung, bahkan cenderung manipulatif secara emosional. Mereka bisa menciptakan situasi tertentu hanya untuk melihat reaksi orang lain. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka akan merasa kecewa dan semakin sulit untuk percaya. Dalam keluarga, mereka sering memendam perasaan demi menjaga keharmonisan. Namun sikap ini justru bisa menjadi bom waktu. Ketika akumulasi emosi sudah tidak tertahankan, mereka bisa meledak dalam bentuk kemarahan yang mengejutkan. Orang-orang terdekat seringkali tidak menyangka, karena selama ini mereka terlihat sabar dan tenang. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk merasa tidak dihargai. Karena mereka sering memberi tanpa banyak bicara, mereka berharap orang lain bisa memahami tanpa perlu dijelaskan. Namun ketika harapan itu tidak terpenuhi, mereka merasa kecewa dan tersakiti. Mereka jarang mengungkapkan kebutuhan secara langsung, sehingga orang lain pun tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dalam hubungan asmara, mereka juga bisa terjebak dalam pola cinta yang tidak sehat, karena takut kehilangan. Mereka terkadang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak baik. Mereka rela mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi mempertahankan hubungan. Sisi gelapnya, hal ini bisa membuat mereka kehilangan jati diri dan terjebak dalam penderitaan yang berkepanjangan. Di sisi lain, ketika mereka merasa terlalu terluka, Minggu Kliwon bisa berubah menjadi sangat dingin. Mereka menutup diri sepenuhnya, seolah tidak lagi memiliki perasaan. Ini adalah bentuk perlindungan diri, namun sekaligus menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Mereka menjadi sulit disentuh, baik secara emosional maupun batin. Namun demikian, bukan berarti mereka tidak bisa memiliki hubungan yang bahagia. Justru karena kedalaman perasaan yang mereka miliki, mereka berpotensi menjadi pasangan yang sangat setia dan penuh pengertian. Kuncinya adalah kesadaran dan kemampuan untuk mengelola emosi serta membangun komunikasi yang jujur. Sisi gelap dalam hubungan ini adalah cerminan dari luka dan ketakutan yang belum terselesaikan. Dengan memahami hal ini, individu Minggu Kliwon dapat mulai memperbaiki diri dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Perjalanan masih berlanjut. Pada bagian berikutnya, kita akan menggali bagaimana sisi gelap weton Minggu Kliwon memengaruhi perjalanan rezeki, karir, dan nasib kehidupan secara keseluruhan. Pada bagian keempat ini, sisi gelap weton Minggu Kliwon mulai tampak dalam ranah yang lebih luas, yakni perjalanan rezeki, karier, dan arah kehidupan. Jika sebelumnya pergulatan batin dan hubungan sosial telah dibahas, maka kini kita melihat bagaimana energi dalam diri mereka memengaruhi stabilitas hidup secara nyata. Dalam primbon Jawa, pemilik weton Minggu Kliwon sering digambarkan memiliki garis hidup yang tidak lurus. Artinya perjalanan mereka cenderung penuh liku, naik turun, bahkan terkadang terasa tidak adil. Ada masa di mana rezeki mengalir deras tanpa hambatan, namun tidak lama kemudian bisa berubah drastis menjadi serba kekurangan. Ketidakstabilan ini menjadi salah satu sisi gelap yang paling menguji ketahanan mental mereka. Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan mereka yang sulit merasa puas. Ketika berada di titik aman,
Mereka justru sering merasa gelisah dan ingin mencari sesuatu yang lebih. Dorongan ini memang bisa membawa kemajuan, tetapi di sisi lain juga membuat mereka sering mengambil keputusan yang terburu-buru. Tanpa perhitungan matang, langkah yang diambil bisa berujung pada penyesalan. Dalam dunia career, Minggu Kliwon memiliki potensi besar karena kecerdasan batin dan intuisi yang kuat. Mereka mampu membaca situasi dengan tajam dan sering memiliki ide-ide yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Namun sisi gelapnya, mereka mudah kehilangan fokus. Ketika semangat sedang tinggi, mereka bisa bekerja dengan luar biasa. Tetapi ketika hati sedang tidak selaras, mereka bisa kehilangan arah dan motivasi secara drastis. Kondisi ini membuat perjalanan karier mereka sering terputus-putus. Mereka bisa berpindah-pindah pekerjaan, mencoba berbagai bidang, namun sulit bertahan dalam jangka panjang. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena hati mereka mudah merasa jenuh atau tidak cocok. Akibatnya, mereka sering merasa tertinggal dibandingkan orang lain yang lebih konsisten. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk terpengaruh oleh suasana hati dalam mengambil keputusan penting. Ketika sedang emosional, mereka bisa mengambil langkah yang ekstrim baik dalam hal keuangan maupun karier. Misalnya berhenti dari pekerjaan secara mendadak, memutus kerjasama, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Keputusan seperti ini sering disesali di kemudian hari. Dalam hal rezeki, Minggu Kliwon juga sering menghadapi kebocoran halus. Maksudnya penghasilan yang didapat seringkali tidak bertahan lama. Ada saja pengeluaran tak terduga, kebutuhan mendadak, atau bahkan kesalahan dalam mengelola keuangan. Mereka mungkin bisa menghasilkan banyak tetapi sulit menyimpannya. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidup mereka. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan untuk terpengaruh oleh suasana hati dalam mengambil keputusan penting. Ketika sedang emosional, mereka bisa mengambil langkah yang ekstrim baik dalam hal keuangan maupun karier. Misalnya berhenti dari pekerjaan secara mendadak, memutus kerjasama, atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Keputusan seperti ini sering disesali di kemudian hari. Dalam hal rezeki, Minggu Kliwon juga sering menghadapi kebocoran halus. Maksudnya penghasilan yang didapat seringkali tidak bertahan lama. Ada saja pengeluaran tak terduga, kebutuhan mendadak, atau bahkan kesalahan dalam mengelola keuangan. Mereka mungkin bisa menghasilkan banyak tetapi sulit menyimpannya. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hidup mereka. Tidak jarang pula mereka mengalami fase di mana usaha yang dilakukan terasa sia-sia. Sudah bekerja keras namun hasilnya tidak sebanding. Dalam kepercayaan Jawa, hal ini sering dikaitkan dengan energi batin yang belum selaras. Ketika hati penuh keraguan, ketakutan atau emosi negatif, maka jalan rezeki pun menjadi tersendat. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Melihat kesuksesan orang lain bisa memicu perasaan tidak puas dan iri dalam hati. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, perasaan ini bisa menggerogoti rasa syukur dan membuat mereka sulit menikmati apa yang sudah dimiliki. Dalam perjalanan hidup, Minggu Kliwon juga sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Mereka harus mengambil keputusan yang tidak mudah, bahkan terkadang harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Proses ini membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, namun juga meninggalkan bekas luka yang tidak sedikit. Ada pula kecenderungan untuk merasa terlambat dalam mencapai sesuatu. Mereka melihat orang lain sudah mapan, sementara mereka masih berjuang. Perasaan ini bisa menimbulkan tekanan batin yang berat, seolah-olah hidup mereka berjalan lebih lambat dari seharusnya. Padahal setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Namun di balik semua sisi gelap ini, sebenarnya terdapat potensi besar yang tersembunyi. Minggu Kliwon adalah pribadi yang tahan banting. Mereka mungkin jatuh berkali-kali, tetapi memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Hanya saja, proses bangkit ini seringkali tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Bagian keempat ini menunjukkan bahwa sisi gelap Minggu Kliwon tidak hanya memengaruhi perasaan dan hubungan, tetapi juga arah hidup secara keseluruhan. Ketidakstabilan, keputusan emosional, dan pergulatan batin menjadi ujian yang harus mereka hadapi. Pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas bagaimana cara meredam dan mengatasi sisi gelap ini, menurut pandangan Primbon Jawa, serta bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan yang membawa kebahagiaan dan keseimbangan hidup. Memasuki bagian terakhir, kita sampai pada inti dari perjalanan weton Minggu Kliwon, yakni bagaimana menghadapi, memahami, dan perlahan menjinakkan sisi gelap yang telah dibahas sejak awal. Dalam ajaran Primbon Jawa, tidak ada watak yang sepenuhnya buruk. Setiap sisi gelap selalu memiliki potensi untuk diolah menjadi kekuatan, asalkan disertai kesadaran dan laku hidup yang tepat. Bagi pemilik weton Minggu Kliwon, langkah pertama yang paling penting adalah mengenali diri sendiri. Semua gejolak batin,
Emosi yang tidak stabil, rasa curiga, hingga kecenderungan menyendiri, bukanlah sesuatu yang harus ditolak melainkan dipahami. Dengan mengenali pola-pola tersebut, mereka dapat mulai mengendalikan diri. Bukan lagi dikendalikan oleh perasaan. Salah satu cara yang sering dianjurkan dalam tradisi Jawa adalah memperkuat batin melalui laku tirakat. Tirakat bukan hanya soal menahan diri secara fisik, tetapi juga melatih kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan hati. Dengan membiasakan diri untuk hening, merenung, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, energi yang sebelumnya liar dapat menjadi lebih terarah. Selain itu, penting bagi Minggu Kliwon untuk belajar mengelola emosi dengan lebih sehat. Memendam perasaan bukanlah solusi. Mereka perlu menemukan cara untuk mengekspresikan apa yang dirasakan, baik melalui komunikasi, tulisan, maupun kegiatan yang menenangkan. Dengan begitu, beban batin tidak lagi menumpuk dan berubah menjadi ledakan yang merusak. Dalam hubungan sosial dan asmara, kunci utama yang harus dibangun adalah kepercayaan. Rasa curiga yang berlebihan hanya akan merusak hubungan yang sebenarnya bisa berjalan baik. Belajar untuk percaya baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri adalah langkah besar yang harus ditempuh. Tidak semua firasat harus diikuti, dan tidak semua ketakutan adalah kenyataan. Dalam hal rezeki dan karier, Minggu Kliwon perlu melatih konsistensi. Mereka harus belajar untuk bertahan, tidak mudah berpindah arah hanya karena perasaan sesaat. Disiplin dalam mengelola keuangan juga menjadi hal penting. Dengan perencanaan yang matang, kebocoran rezeki dapat diminimalkan, dan stabilitas hidup pun perlahan bisa tercapai. Primbon Jawa juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan tanpa diimbangi. Tindakan nyata hanya akan membuat mereka terjebak dalam lingkaran yang sama. Sebaliknya, tindakan tanpa kesadaran batin juga bisa membawa mereka pada keputusan yang salah. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci utama. Sisi gelap seperti dendam, rasa bersalah, dan luka masa lalu juga perlu dilepaskan. Memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, bukanlah hal yang mudah bagi Minggu Kliwon. Namun tanpa proses ini, mereka akan terus terikat pada masa lalu dan sulit melangkah maju. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa semua adalah bagian dari perjalanan hidup. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga lingkungan pergaulan. Karena mereka sangat peka terhadap energi sekitar, berada di lingkungan yang negatif akan sangat memengaruhi kondisi batin mereka. Sebaliknya, jika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan mendukung, maka energi baik tersebut akan membantu menyeimbangkan diri mereka. Dalam perjalanan spiritual, Minggu Kliwon sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Kepekaan batin yang selama ini dianggap sebagai beban, jika diarahkan dengan benar, bisa menjadi kekuatan untuk memahami kehidupan dengan lebih dalam. Mereka bisa menjadi pribadi yang bijaksana, penuh empati, dan mampu membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Pada akhirnya, sisi gelap weton Minggu Kliwon bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah bagian dari diri yang menuntut untuk dikenali dan diselaraskan. Seperti malam yang tidak pernah abadi, kegelapan pun akan selalu diikuti oleh cahaya. Selama ada kemauan untuk belajar dan berubah, maka setiap bayangan dapat diubah menjadi kekuatan. Perjalanan hidup Minggu Kliwon memang tidak selalu mudah. Namun justru dari kesulitan itulah lahir ketangguhan. Dari luka lahir kebijaksanaan. Dan dari sisi gelap lahir cahaya yang mampu menerangi jalan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarnya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.